ketika kita berhutang kemudian nggak mau bayar hutang, datangnya mah melas-melas, bahkan sampai nangis untuk bisa dapatkan uang hutang. Dia udah dapat, lama-lama waktunya janjinya untuk bayar ditagih, galakan dia sama yang ngasih hutang. Ketika ditagih terus ngeles. Januari ditagih ntar bulan depan, Februari ditagih ntar bulan depan, terus sampai setahun itu hutang nggak dibayar. Bagi orang yang mampu untuk membayar hutang, tapi dia tidak mau membayar hutang, maka fatwa MUI menyatakan boleh orang tersebut diberi sanksi ataupun denda. Misalkan begini, Januari lagi hutang, padahal dia punya duit. Dari bukti apa? Dari bukti dia beli barang-barang baru, dari bukti dia sering jalan-jalan dan seterusnya. Tapi urusan hutang ditarik. Bulan Februari ditagih lagi, begitu juga jawabannya. Sampai hampir setahun setiap bulan ditagih begitu juga, maka kita boleh menyatakan kalau bulan depan Desember lu agak bayar hutang lagi, maka lu kena denda. Yang tadinya 1 juta, dendanya 100.000 menjadi 1.100.000. Ini boleh menurut fatwa MUI, dengan catatan orang yang berhutang adalah orang yang susah, orang yang mampu tapi nggak mau bayar. Tapi kalau orang susah, orang yang ekonominya pas-pasan, ketika dia terlambat membayar hutang, maka tidak boleh dilakukan seperti orang yang mampu tapi nggak mau bayar hutang. Jadi berkaitan dengan hutang piutangnya begitu. Ada orang yang kasih hutang malah dia yang galakkan daripada kita yang lagi. Dan guru saya pernah menyampaikan begini, ketika orang punya hutang, dia mampu untuk bayar hutang, tapi ketika ditagih nggak mau bayar hutang, maka orang tersebut boleh dipermalukan di depan umum sebagai ibrah pelajaran bahwa orang yang menunda-nunda hutang itu dia bisa malu di depan umum. Nah, kembali ke gadai. Jadi gadai ini adalah salah satu bagian dari cara kita berhutang, dan hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Maka dari itu seseorang yang menggadaikan barangnya, dia hukumnya boleh. Dan sebenarnya bagi orang yang akan menggadaikan barang kayak gini itu dia harus paham dulu ilmunya. Dari segi fikihnya apa sih barang gadai ini kayak gimana? Hukumnya seperti apa? Terkadang kita tidak bisa membedakan mana barang gadaian sama barang milik sendiri. Barang gadai itu ketika orang menggadaikan barang sama kita itu hati-hati. Yang menjadi tanggung jawab full itu adalah orang yang menggadaikan sebelah. Tapi kalau kita gunakan seperlunya kita. Tak boleh barang gadai itu kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya. Nah, ini berkaitan dengan gadai. Yang selanjutnya ada yang namanya hawalah atau hiwalah. Hawalah atau hiwalah itu adalah pemindahan hutang. A berhutang kepada B, B juga berhutang kepada C. A berhutang kepada B, B juga berhutang kepada C. Hutang B kepada C itu sama jumlahnya misalkan antara hutang A kepada dia. Maka kemudian si B berkata kepada si C perihal hutang tersebut, nanti yang bayarin hutang A kepada C. Itu namanya dihiwalahkan. Yang tadinya jalurnya A kudu bayar hutang kepada B, B kudu bayar hutang kepada A, kalau kita bayar segitiga, maka sekarang A yang langsung bayar hutang ke C. Karena urusan B dengan C itu dialihkan kepada
si A karena hutangnya sama, dan si A yang kemudian punya tanggung jawab untuk membayar kepada si C. Ini namanya hawalah atau hiwalah. Istilah kerennya overcredit. Ada muhal, ada muhil, ada muhal, muhil, apalagi kemudian muhtal, ya. Kemudian sigot, muhal alaih, muhal, muhil, muhal alaih, kemudian barang itu muhtal kalau tidak salah, kemudian ada akad atau ijab kabul. Boleh kita pindahkan. Yang penting dari tiga pihak tersebut tahu kalau utangnya dihawalahkan, kalau hutangnya dialihkan. Ya. Ini akan hawalah atau akan hiwalah pemindahan, pengalihan hutang. Kemudian dalam Islam juga ada yang namanya jual beli salam, bai'us salam, jual beli secara pesanan. Jadi nggak langsung beli cash di depan kita, tapi ini barangnya di mana, kita boleh pesan dengan menyebutkan ciri-ciri dari apa yang ingin kita beli. Namanya salam. Salam ini bisa dibayar kontan, bisa dibayar nyicil. Misalkan begini, salah satu contoh salam itu ketika kita bangun rumah, kita pengen punya kusen yang sedemikian rupa modelnya. Datanglah ke tukang kusen, bikinin gua kusen buat rumah, modelnya gimana, modelnya gini. Kusennya belum ada, tapi sudah dibuat rangka ataupun acuannya, kusennya seperti apa. 1 minggu selesai. Maka ketika itu selesai, si pemesan membayar, ya, si pembuat menyerahkan barangnya. Nah, bayarnya ini boleh kontan, silakan. Tapi juga boleh secara angsuran. Karena jual beli secara angsuran itu diatur dalam agama. Al-bai'u bisaman ajil. Salah satu cara jual beli yang dilakukan secara tempo. Kayak tadi tuh, mau beli barang nggak ada, adanya besok atau minggu depan, itu kan namanya tempo. Maka kita boleh membayar, bagusnya sih DP-nya aja, nggak usah semuanya. Nanti ketika barang ada, sudah diantar kepada kita, maka kita lunasi semua harga barang tersebut. Ada yang kemudian bayar tempo ini secara cicilan. Di motor tempo bayarnya dicicil selama 11 bulan, berarti setahun. 24 bulan berarti 2 tahun, ya. Dan ini boleh. Dan penjual boleh mengambil untung dari penjualan tersebut, karena ini adalah bai'ul murabahah. Yang lebih spesifik adalah jual beli secara cicilan. Maka orang yang menjual itu boleh mengambil untung. Misalkan harga motor cuma 15 juta, lalu dengan jual cicil dia menjadi 18 atau 19 juta. Ini bukan riba namanya. Ini adalah margin keuntungan orang yang menjual. Yang dikatakan riba dalam bayaran cicilan ini adalah ketika sudah jatuh tempo dia belum bayar, kena denda. Dendanya ini adalah riba. Maka dari denda ini yang disebut dengan adhafa mudhafa. Banyak orang yang karena denda kayak gini kemudian semakin besar, berlipat-lipat, dia akhirnya nggak mampu untuk bayar, yang ujung-ujungnya jual rumah. Ini nggak boleh. Makanya silakan si pihak ketiga dalam hal ini leasing, pembiayaan, membayar kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, tapi dengan beberapa catatan. Kita boleh Pak, harga motor 15 juta dicicil 3 tahun, jadi jatuhnya 20 juta misalnya. Nggak jadi masalah, dia dapat untung kok.
Beda penjualan atau keuntungan dari penjualan secara langsung dan penjualan secara cicil. Kalau penjualan langsung untungnya ketahuan, tapi kalau dicicil kan ketahuan untung nggak bisa harus hari itu. Apalagi dia nyicil selama 3 tahun misalnya. Kalau tidak ada kelebihan dari uang yang dia jual, dari barang yang dia jual, maka duitnya nggak bakal muter secara ekonomi. Dibutuhkan untuk penilaian sebagai modal, ya, sehingga butuhkan alma mater misalkan. Ya. Maka kemudian ya, disinilah ketika adanya jual beli secara tempo, orang yang menjual boleh mengambil untungnya. Yang dilarang itu ngasih denda. Kalau sekarang tuh kayak bangke keliling, denda 1 hari nggak dibayar, denda sekian, berhari-hari nggak dibayar, gedean bunganya sama pokok hutangnya. Ya, ini disebut dengan ad'afan mudha'afah yang sering dipraktikkan oleh orang-orang Quraisy zaman dulu, ya, yang sifat utang piutangnya akhirnya mencekik orang yang berhutang. Hati-hati. Ini berkaitan dengan hutang. Nah, sampai sini sedikit pembahasan tentang bagian dari fikih muamalat. Fikih muamalat itu masih banyak, Pak. Ya, ada yang namanya syirkah lagi. Kemudian ada yang namanya penanggungan hutang dan seterusnya. Jadi fikih muamalah ini bagian dari sistem dalam fikih kita yang harus ya. Kalaupun kita bukan pelaku atau bukan pelaku pelaksana dari salah satu ekonomi tersebut, setidaknya kita punya wawasan. Wah, fikih muamalah itu secara wawasan begini ya. Kita cukup tahu saja, gak harus mendalami. Nanti pelaku bisnisnya, yang mereka berbisnis, yang mereka punya usaha, maka ilmu tentang ini harus lebih dalam. Bagaimana sih cara jual beli sesuai dengan aturan syariat? Dia nggak tahu misalkan, berarti dia nggak pernah ngaji. Pentingnya mengaji itu supaya dalam melaksanakan aturan-aturan atau kegiatan kita adalah kita punya dalil untuk dalam hal-hal tertentu. Baik, Bapak Saudara, ada kurang lebih 10 menit sampai waktu isyraq. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan. Ada Pak Ustaz? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dibahas mengenai masalah gadai dan jual beli ya. Untuk masalah gadai itu kalau nggak salah tadi Bapak bilang contohnya misalnya gadaikan motor, itu kan tidak boleh dipergunakan untuk sebagai alat produksi ya. Iya, ambil keuntungan. Terus mungkin bedanya apa mungkin dengan menggadaikan sawah? Itu apa disamakan atau bagaimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah jual beli. Kalau jual beli itu penjual itu dengan mencari untung yang sangat besar itu diharamkan nggak? Misalnya lebih dari 60% dari keuntungan itu apa nggak boleh Pak? Atau hanya sebagai pokoknya terjadi akad itu sah meskipun harganya sangat mahal, itu gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Saiful. Berkaitan dengan gadai, sama dengan sawah. Kalau di kampung-kampung itu gadai sawah ya. Jadi orang berhutang dengan menggadaikan sawah. Nah, sawah ini hakikatnya milik orang yang menggadaikan. Jadi kenapa sih harus ada gadai dan jaminan hutang? Begini, ketika orang yang memberikan hutang, dia itu ada kepercayaan, ada harapan hutangnya tidak akan, orang yang berhutang tidak bakal mangkir, artinya mau bayar hutang. Kalaupun dia nggak bisa, ada jaminan barang yang dijual gitu. Nah, barang gadai seperti sawah misalkan, ini sebenarnya hakikatnya milik orang yang berhutang tadi, dari perawatan, dari lain sebagainya, termasuk hasilnya.
bukan milik orang yang menerima gadai. Misalkan saya punya sawah, saya sama Pak Saiful berhutang. Saya punya sawah 2 petak, saya gadaikan sawah sebagai jaminan hutang. Nah, sawah itu tetap milik saya. Sawah itu hasilnya tetap milik saya. Gak boleh Pak Saiful ngambil hasil dari sawah tersebut. Kalau ngambil hasil dari sawah itu jatuhnya riba, karena itu bagian dari kelebihan hutang yang Pak Saiful berikan kepada saya. Katakan begini, saya berhutang kepada Pak Saiful 10 juta. Kemudian dengan saya menjaminkan menggadaikan sawah saya. Setiap panen itu diambil sama Pak Saiful yang memberikan hutang. Sekali panen berapa pendapatannya? Misalkan sekali panen 5 juta. Setahun 2 kali panen berarti 10 juta. Sudah 10 juta kelebihan hutang. Ya, saya bayar hutang 10 juta, Pak Saiful ngambil kelebihan hutang juga 10 juta. 10 jutanya jatuhnya riba. Makanya tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Jadi barang gadai itu sebenarnya bukan harus dimanfaatkan terima gadai, hanya sekedar jaminan. Jadi ketika Pak Saiful memberikan hutang kepada saya, Pak Saiful yakin bahwa saya bisa bayar hutang. Kalaupun tidak bisa bayar hutang, ada barang yang dijual. Makanya barang yang menjadi jaminan harus layak jual. Nggak boleh yang nggak layak jual. Ya, layak jual nggak boleh digadaikan. Dan harganya harus lebih ya dari utang yang dia siap atau yang dia ajukan. Nggak mungkin kan utang 50 juta gadainya motor Beat misalkan. Nggak bisa. Ya kalau saya nggak bayar hutang motor Beat nggak sampai 50 juta dijual. Maka disesuaikan dengan jumlah hutang. Hanya sekedar jaminan hutang. Ya. Jadi ada harapan bahwa nggak bisa bayar hutang, ada jaminan yang bisa dijual. Nah, berkaitan dengan jual beli, dengan harga, sebenarnya tidak ada patokan harga itu harus seperti apa. Yang terpenting adalah dalam jual beli itu tidak memberatkan. Misalkan ada barang yang memang lagi banyak dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita jual seenaknya dengan harga yang tinggi. Ini namanya tidak boleh. Yang namanya muamalah itu adalah hubungan interaksi antar sesama manusia, dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Kalau sekarang jual beli, orang lagi butuh, misalkan minyak goreng, lagi banyak yang butuh. Kebenaran kita punya minyak banyak di rumah. Kalau kita jual dengan harga yang tinggi, untungnya besar. Yang biasanya 14.000 kita jual 30.000, kan udah 100% lebih tuh. Dan laku walaupun 30.000, orang butuh. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Kita mengambil keuntungan dari penderitaan banyak orang. Itu artinya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi orang lagi butuh, berapapun dia keluarkan, kita ambil manfaat. Mumpung dia berani ngeluarin duit gede nih, karena butuh kita jual harga tinggi. Ini yang tidak diperbolehkan karena menimbulnya adalah madharah. Ya, juallah sewajarnya dalam kondisi tertentu. Jadi berkaitan dengan harga, sebenarnya tidak ada patokan. Prinsipnya adalah maslahat. Maslahat buat kita, maslahat buat orang yang beli. Kalau misalkan jual baju, misalkan, kalau kita jual ngambil untung hanya 10%, kita rugi, Pak. Ada Pak Saiful? Kadang jangka laku pakaiannya kan agak lama dan uang harus berputar. Maka dalam hitung-hitungan, misalkan kalau jual baju itu kita harus ngambil keuntungan dari modal itu misalkan minimal 70% sampai 100%. Nggak jadi masalah kalau harganya masih wajar dan orang tidak terlalu kayak tadi butuh banget minyak. Nggak jadi masalah sebenarnya. Yang penting tidak memberatkan orang yang butuh terhadap apa yang kita jual. Gitu Pak. Nggak ada ketentuan Pak sebenarnya. Jadi dasarnya tidak hanya akad ya, tapi kemaslahatan ya. Betul. Kan kalau akad, kayaknya kalau akad itu terserah yang menjual mau gitu. Jadi kalau kemaslahatan mungkin bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi kita yang membeli. Kemaslahatan itu ada dalam bagian akad Pak. Maslahat itu ada dalam bagian akad Pak.
Jadi ketika kita jual dalam akad itu, yaitu salah satu dalilnya adalah kemaslahatan. Prinsipnya itu kata Nabi, la darara wa la dirar. La darara itu tidak membahayakan buat kita, tidak merugikan buat kita, wa la dirara dan tidak merugikan buat orang lain. Itu prinsip. Jangan mentang-mentang orang lagi butuh kita patok harga yang sangat tinggi. Ya harganya standar aja sama dengan yang lain apa biasa kan sesama penjual itu punya kesepakatan untuk harga tertentu kan dengan barang tertentu biasanya. Karena ketika orang harga tinggi kita jual harga rendah, mereka rugi. Kita bakal diomelin Pak. Ya barang kita pasti yang laku karena lebih murah dari yang lain kan gitu. Ini sesuai dia selesaikan dengan secara adat lah, kebiasaan. Al-adatu muhakkam. Ya. Begitu Pak Servan. Ada lagi masih ada waktu? Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman saya kerjanya begini. Kalau minjam uang sama dia nggak ada uang, dia hanya punya bandar dari Allah SWT. Kalau mau pinjam uang sama dia kasih emas 30, 50, 100, berapa mau, tapi kebalikan Mas lagi. emas sebesar sebanyak itu lagi. Nah dia tidak, dengan harga emas naik berapa tahun kemudian kan naik 2 tahun atau 3 tahun, ya di situ dikatakan mau pinjam berapa lama, berapa besarnya. Oh pinjam umpamanya ya pinjam 30 gram, berapa lama, setahun. Nah, nanti kembalikan ya emas saya 30 gram ke saya, tapi dengan harga yang setahun ke depan. Ke depan. Nah, hal itu dibolehkan apa? Ya, sebenarnya kalau bicara hutang itu fil tahap ya. Salah satu bicara hutang itu di urusan emas. Dan berhutang dengan emas itu sebenarnya lebih aman, Pak. Seperti uang dinar dan dirham yang berlaku di masyarakat zaman dulu kan itu tidak terlalu fluktuatif ya dalam ininya dibandingkan dengan mata uang sekarang yang kita ada. Nah, berhutang emas kemudian dikembalikan dibayar dengan emas ini lebih aman sebenarnya. Ya. Adapun harga emas itu bukan bagian dari bukan bagian dari kita yang berhutang. Bagi orang yang memberikan hutang dengan memberikan emas itu dengan dia mendapatkan dengan stabil. Pokoknya Mas saya ngasih emas 30 gram, pulang 30 gram nggak mau tahu. Bahwa entah itu setahun kemudian harganya mahal, bisa jadi setahun kemudian harganya turun, kan kita nggak tahu. Yang penting bentuknya emas. Karena emas itu dalam Islam juga merupakan salah satu bagian dari alat tukar. Makanya dalam utang piutang itu juga berkaitan dengan salah satunya ada dengan emas. Emas itu harus dibayar dengan emas, dengan berat yang sama, dengan kualitas yang sama. Kalau seumpama emas itu ditukar dengan emas lagi, tapi dengan takaran yang berbeda, maka kelebihannya ini adalah riba. Misalkan dia berhutang 30 gram emas, minta dipulangin 32 gram emas, 2 gramnya adalah riba. Nah, boleh dengan benda yang lain dibalikinnya sebenarnya. Misalkan berapa nih? 30 gram emas itu setara dengan berapa gram perak? 1 gram emas misalkan setara dengan 20 gram perak. Tinggal dikali dengan 30 gram berarti berapa? 600 ya? 600 gram perak. Ya. 600 gram dengan 30 gram kan beda, tapi jenisnya berbeda. Boleh dengan harga yang sama. Yang nggak boleh itu barangnya sama tapi timbangan dan kadarnya berbeda. Kalau meminjam uang itu lebih aman Pak. Ya, 30 gram pokoknya udah nggak mau tahu kapan berhutang 30 gram. Dia jual tuh emasnya, dia pakai uangnya. Nah setahun kemudian dia bayar hutang, dia beli emas lagi 30 gram, itu lebih aman.
Lebih baik kayak gitu sebenarnya. Benar. Ya, lebih baik kayak gitu. Jadi yang punya emas tuh nggak bakal mendapatkan kelebihan dan tidak akan dirugikan. Karena uang yang kembali atau barang yang kembali sama jumlahnya 30 gram. Dengan catatan kualitas yang sama. Berhutang 24 gram, 24 karat, apalagi 22 karat, itu nggak boleh. Karena akan ada pihak yang dirugikan. Jadi prinsipnya sebenarnya dalam sekali lagi muamalah itu adalah maslahat lagi tadi. La darara wa la dirar. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Begitu Pak. Jadi emas itu aman, aman banget. Tapi dia ada kelebihan harga nanti pada saat dia kembali. Yaitu bukan dalam sekali lagi bukan dalam urusan utang piutang, bukan tanggung jawab dia lagi. Tadi bisa dikatakan suatu emas pun bisa turun kan harganya gitu ya. Yang tadi waktu berhutang harga 1 gram emas 1 juta, bisa jadi pas bayar hutang harga emasnya 1,5 juta. Atau bisa jadi ketika dia berhutang harga emas 1 juta, pas dia balikin malah 500.000 setengahnya. Ya. Pokoknya mah bayarnya dalam bentuk emas, karena hutangnya emas, maka bayarnya emas. Kayak kita begini Pak, berhutang dalam bentuk dolar. Ya. Minjem berhutang $1.000 saat ini dengan kurs berapa 1 dolar? Misalkan 15.000. Berapa berhutangnya? 2 setahun. Setahun kemudian ternyata dolar naik. Buat saya yang ngasih hutang nggak mau tahu. Pokoknya utang bayarnya dalam bentuk $1.000. Oh ternyata kurs dolarnya murah, cuma 10.000. Ya buat saya yang utang ini tetap $1.000 bayarnya. Sama dengan jumlah uang atau emas. Dan begitu. Karena akadnya adalah emas, bukan uang. Kalau uang, ya itu tadi, kalau misalkan akadnya uang, maka harganya harus sesuai dengan uang yang dia hutangkan saat itu. Jadi sesuai dengan akadnya. Ada lagi Pak, satu lagi mungkin? Ya, Munawar. untuk menegaskan aja Pak Ustaz. Karena memang kalau nggak ada ini, sebenarnya munculnya ide memberikan benefit itu dari yang punya bandanya, sawah misalnya. Memang niatnya dia bayarnya dari ya, kalau saya hargai dan sawah ini memang benefitnya kalian pakai itu sawah sampai saya mampu Untuk bayar hutang. Bukan, sampai saya mampu nanti kembalikan uang itu yang saya pinjam. Itu tujuan dari si pemilik uang, pemilik sawah misalkan atau pemilik rumah misalkan. Memang tujuan dia memang menawarkan itu. Hal-hal semacam ini niatannya gimana? Kalau sama-sama sepakat bisa nggak ini? Ya kayak begini Pak, kita berhutang kepada seseorang 10 juta. Nanti setiap bulan sebelum lunas pembayaran akan saya berikan 100.000 per bulan atau 500 atau 200.000 per bulan sampai nanti 1 tahun ke depan hutang saya lunas. Jadi misalkan begini, saya hutang 10 juta. Kapan dibayar? Tahun depan 10 juta saya bayar. Tapi setiap bulan dari apa yang saya usahakan dari 10 dari uang saya itu, saya akan memberikan benefit 100.000 per bulan. Berarti setahun kan 1.200.000. Maka yang dibayar oleh yang berhutang itu berarti 11.200.000. Dan itu dilakukan dalam akad jatuhnya adalah riba. Yang boleh itu berhutang memberikan kelebihan itu adalah ketika saya berhutang kepada Pak Munawar 10 juta, tahun depan saya bayar. Tidak ada akad, tidak ada transaksi untuk melebihkan dari 10 juta. Ketika waktu saya bayar hutang, maka saya bayar hutang 11 juta. Atas inisiatif saya berhutang, itu hukumnya sunnah. Kalau itu hukumnya sunnah. Tapi kalau misalkan saya berhutang kepada Pak Munawar 10 juta, dibayar tahun depan, Pak Munawar minta 1 juta, ditambahkan menjadi 11 juta, jatuhnya riba. Jumlahnya sama, ya, hutangnya sama, kelebihannya sama, tapi cara dan akad yang berbeda yang kemudian membuat 1 juta itu dosa dan pahala. Kalau yang saya lakukan tadi contoh
tanpa ada akad, tanpa transaksi, ini menjadi pahala buat saya. Tapi kalau disyaratkan oleh Pak Munawar malah jadi dosa. Nah, dari barang gadai itu, kalau seumpama di akadnya tidak disebutkan ada kesepakatan untuk mengambil kelebihan dari hutang, kalau disebutkan menjadi riba. Kalau tidak disebutkan dan tidak disyaratkan, tapi kebaikan orang yang berhutang malah pahala. Misalkan saya berhutang kepada Pak Munawar 10 juta dengan jaminan 1 petak sawah. Setiap panen saya berikan kepada Pak Munawar bagian dari hasil panen tersebut. Pak Munawar nggak minta, tapi saya inisiatif ngasih, itu baik. Sebenarnya maaf, yang dimaksud benefit ini si pemunya sawah itu menyerahkan sawahnya kepada yang orang yang memberikan uang Dan mengambil untungnya. Yang mengelola dia, gitu. Bukan si. Jadi hak menggunakan sawah itu bukan ada kepada pemilik sawah. Tapi yang itu namanya riba. Jadi barang yang digadaikan itu tidak boleh diambil keuntungan oleh yang memberi hutang. Sama kayak tadi, misalkan kita berhutang menggadaikan motor. Saya berhutang kepada Pak Munawar dengan menggadaikan motor. Motornya dipakai oleh Pak Munawar, disewakan untuk Gojek, Grab atau apa. Kan Pak Munawar dapat untung kan? Itu nggak boleh. Sama dengan sawah. Umumnya kalau di Munawar Iya, umumnya daerah begitu. Dengan tujuan supaya sing dibilang Pak Munawar ada keuntungan. Nggak boleh sebenarnya Pak. Nggak boleh. Jadi begini prinsipnya, gadai itu ketika orang berhutang, ini ada barang gadai loh, jaminan kalau hutang saya bakal dibayar. Karena apa? Ada barang yang bisa dijual. Makanya salah satu syarat barang gadai itu adalah yang layak jual. Nggak, artinya bukan istilah digadaikan tapi disewakan terus dibayar. Nah itu beda akadnya. Kalau disewakan beda akadnya. Berarti hasilnya yang momennya yang menyewakan. Iya. Itu Nggak jadi beda lagi itu akadnya berbeda. Pak, maaf Pak, saya tambah. Kalau misalnya Pak, ini kan baru tahu dari beliau ini untuk masalah gadai sama. Tapi kalau orang itu tidak mengerti dosa masuk ke dosa. Itulah perlunya ngaji gitu Pak. Jadi begini, kan saya bilang kalau mau sholat maka wajib belajar ilmu tentang sholat. Ya, nggak ada kudu wajib belajar tentang gadai begitu. Ini sering terjadi Pak. Saya pun setelah akhir-akhir ini Pak mempelajari tentang muamalah, makanya saya berani untuk menyampaikan. Jadi setelah mempelajari, oh ternyata baru paham tentang kayak gini. Yang terjadi di masyarakat itu malah berbeda. Ada lagi salah satu cara mengelola sawah itu barang sawah itu digadaikan. Tapi pengelolaan sawah itu adalah berdua, yang menerima gadai dan yang menggadaikan biayanya. Kemudian pokoknya ada kesepakatan lah untuk mengelola sawah itu berdua. Nah itu kemudian hasilnya pun dibagi dua. Ini kan jadi masalah karena nanti ada dalam pengelolaan sawah atau ladang itu ada namanya musaqah, ada yang namanya muzara'ah. Pengelolaan sebuah sebidang tanah yang dikelola oleh dua orang atau lebih untuk mengambilkan keuntungan dari tanah yang dikelola. Itu beda lagi akadnya. Tapi sekali lagi kalau gadai itu ya tadi apa bahasa sederhananya ya. Pokoknya mah ketika saya mau ngasih utang kepada orang lain, tenang ada jaminan bakal dibayar utangnya karena ada barang yang bisa dijual gitu. Itu kalau barang gadai yang bisa dimanfaatkan gitu enak kita banyak duit Pak. Yang mau gadai sini untungnya gede banget Pak. Ya. Ada kelebihan. Sawah gadai di sini. Satu hektar sawah aja dia ambil manfaat setiap panen, berapa keuntungan besarnya. Kesian kan yang punya sawah, udah bayar utang susah, sawah yang dia gadain hasilnya diambil orang yang ngutangin kepada kita kan gitu. Kalau mau begini berhutang dengan menggadaikan sawah, hasil dari sawah itu untuk membayar hutang itu bisa. Misalkan kita punya 1 hektar sawah, kita punya hutang sekian, setiap panen hasilnya akan dibayar untuk membayar hutang selama itu.
Kalau ternyata dalam jangka waktu dia tidak bisa membayar hutang, maka sawah itu akan dijual untuk melunasi hutang. Itu nggak jadi masalah. Karena hakikatnya barang gadai itu milik orang yang menggadaikan. Gitu ya Pak. Biasanya terjadi masyarakat begitu. Bukan cuma di kampung sawah Pak, di sini juga begitu. Ya, gadai motor sampai kapanpun nggak kelar-kelar tuh gadainya sampai kapan. Pokoknya ngomong gadai aja. Berapa bulan, berapa tahun, kadang-kadang nggak disebutkan Pak. Ya, kadang-kadang sampai lupa tentang kemana motor sampai rusak. Tapi ada juga masalah di rumah kita itu sawah itu gadi-gadi cuma diolah oleh orang, berarti hasilnya bagi dua sama yang punya. Betul, itu Pak. Nanti ada Pak namanya musakoh atau muzaroah. Itu ada kongsi dalam penggarapan tanah. Dan umumnya ada 50%. Tergantung dari ininya kan, misalkan bibit, pupuk dari yang punya tanah. Enggak, masa itu bibit sampai pengolahan sampai produksi itu yang ngolah itu. Yang ngolah. Yang punya sawah enggak. Punya sama nggak tahu pokoknya saya tidak bisa. Ya. Hasilnya 50%. Bisa. Ada lagi yang yang dikeluarkan oleh milik tanah orang lain yang garap aja hanya tenaga. Itu nanti berkaitan dengan upah tuh Pak. Makanya musakam muzaro itu nanti akan ada perbedaan pendapat. Ya, konsepnya itu ada yang dengan konsep upah, ada yang dengan konsep kerjasama tadi. Ini ada perbedaan pendapat Pak dengan musakam dan muzaro. Lebih baik kalau kayak tadi kan Pak Marjanto jatuhnya sebenarnya mendingan dia menyewa tempat, ya kan, dibandingkan dia bekerja sama. Rugi sebenarnya apa kalau gitu jatuhnya? Mendingan dia sewa tanah itu, kemudian sewanya berapa tahun, hasilnya tetap milik orang yang itu. Kalau yang proses kedua tadi, saya punya tanah semua saya kebutuhan saya keluarkan, hanya dia yang menggarap saja, hanya tenaga saja, jatuhnya mendingan upah bukan kerjasama. Kalau kerjasama itu saya rugi. Saya punya tanah, saya ngeluarin pupuk, saya ngeluarin bibit, dia cuma garap doang tapi dapat 50% dari hasilnya. Ya saya rugi. Mendingan dia saya bayar upah yang kerja aman di tempat saya atau begitu. Nah, makanya ada perbedaan pendapat di sini tentang muzaroah dan musakoh tadi. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وفقني يا كريم اللهم بحق الفاتحة والسر الفاتحة وبركة الفاتحة وعظمة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من بيده يغفر ويرحم اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم والقرآن والخير ولا تجعلنا وهي من الجهل والفقر والشر وإنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلوا على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك mohon maaf lahir Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.